Oke, pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada, kembali lagi ya bersama saya Rian dan juga masih bersama Rektor Universitas Muhammadiyah dalam program podcast Jambi TV. Cihuy ya. Oke Pak, kita kembali lagi nih ngobrol santai bersama Universitas Muhammadiyah. Nah sekarang kan udah memasuki penerimaan mahasiswa baru, benar ya Pak ya? Nah apakah di tengah pandemi ini ada kesulitan atau kendala Pak dalam penerimaan mahasiswa baru? Sebenarnya kalau kita berbicara kesulitan, semua aspek kehidupan sekarang ini sulit Pak, ya, benar-benar sulit. Jadi curhat. Begitu juga dengan kami sebagai pengelola perguruan tinggi ya. Tidak hanya UM Jambi, tapi perguruan tinggi lainnya juga seperti itu. Kita melihat memang kondisi ini membawa dampak bagi perguruan tinggi sangat berat sekali. Pertama adalah masalah penerimaan mahasiswa baru. Keinginan masyarakat untuk kuliah tentu besar, tapi kemampuannya kan terkendala. Ya. Nah, bagi perguruan tinggi yang pertama masalah PMB ya, masalah penerimaan mahasiswa baru. Lalu yang kedua adalah masalah mahasiswa lama. Oh gitu. Karena terdampak juga mereka kan, kemampuan membayar mereka juga. Itu gimana Pak? Ada diskon kah untuk mahasiswa lama di tengah pandemi ini? Kalau kita tidak ada diskon ya, tapi kita buat cara saja, strategi ada saja. Yang diberikan, ya, cara membayar saja yang biasanya SPP itu dibayar penuh pada waktu mau perkuliahan. Sekarang kita buat bertahap-tahap, bahkan sampai 4 tahap. Wah, berarti ada keringanan yang diberikan ya Pak ya. Oke, baik, lanjut Pak untuk penerimaan mahasiswa baru. Kalau mahasiswa baru memang trennya, kalau untuk kami sekarang trennya meningkat. Tapi kita kan biasa penerimaan mahasiswa baru itu pakai gelombang ya. Nah, seperti di laut aja. Gelombangnya yang pertama itu agak datar memang. Gelombang pertama agak datar. Sekarang gelombang kedua ini agak mudah-mudahan ini akan menjadi tren ya, tren malah peningkatan terhadap PMB. Hingga saat ini memang kita masih sekitar 200-an lah. Oh gitu, gelombang pertama ya Pak ya. Padahal kalau dulu gelombang pertama dulu kita sudah 150. Oh gitu. Sekarang gelombang pertama sekitar 50. Gelombang kedua ini sudah mulai meningkat. Total sekarang kalau kita lihat itu sekitar 200 sampai 250. Karena faktor pandemi juga mungkin pandemi ya Pak ya. Jelas sekali. Iya benar sekali Pak. Mungkin mereka juga mau melanjutkan bingung gitu kan dalam kondisi yang saat ini yang pasti. Oke Pak, mau tahu nih ya, mungkin banyak juga yang bertanya-tanya di rumah, susah nggak sih Pak masuk Universitas Muhammadiyah nih, apalagi sekarang udah universitas gitu loh, gimana Pak? Ya tidak susah sih, sama aja dengan perguruan tinggi lain. Kita pakai prosedur, ada yang ujian online, ada yang jalur prestasi, silakan masuk situ. Apalagi sekarang ini ada jalur baru lagi yang itu jalur KIP ya, kartu Indonesia Pintar itu yang dapat beasiswa selama 8 semester itu. Oh gitu. Berarti sama aja ya Pak sebenarnya Pak, masuk kemanapun sama ya Pak? Ya sama saja. Ini kalau yang gampang itu masuk apa gitu. Nah Pak, yang mau ngomong nih kan masalahnya bukan masalah sih sebenarnya, ini kan baru nih ya, baru jadi universitas, sekarang gedungnya juga udah luar biasa. Ada perbedaan nggak sih Pak biaya masuk yang dulu sama yang sekarang? Ya tidak ada sih perbedaan. Tidak ada perbedaan Pak? Tidak ada perbedaan, karena kita melihat memang kalau malah kita tingkatkan pada entah nanti ya. Kalau sekarang malah kita mau tingkatkan bagaimana kondisi seperti sekarang ini. Benar sekali. Ya sama dengan kita membuat strategi. Jangan lupa susah itu ke tangga lagi kan. Jadi kita buatlah sama saja. Sama saja ya Pak ya. Walaupun memang untuk program studi itu ada perbedaan. Iya, itu ada hitung-hitungannya. Itu pasti ya Pak ya. Jadi untuk masyarakat, jadi jangan sampai beranggapan bahwa wah udah jadi universitas, gedungnya baru, pasti mahal ini ya. Tidak, Universitas Muhammadiyah tidak ya. Oke, baik, udah dijelasin langsung sama rektornya nih ya. Terus selanjutnya Pak, kalau masuk Universitas Muhammadiyah, nah tadi udah terjawab, mahal nggak sih? Nah aku udah bilang ya, sebelum bertanya, sebelum kita cek, ternyata di sana itu sama aja, yang dulu sama sekarang itu sama aja ya Pak ya. Yang pasti standarnya universitas ya Pak ya. Yang pasti juga sekarang udah jadi universitas, sudah sebagai sebagai universitas di Jambi kan masih sedikit ya Pak ya. Jadi menambah pilihan masyarakat untuk berkuliah di mana. Yang memilih universitas yang pasti ya. Pak, sekarang ini kan sudah ada bocoran bahwa kapan nih aktivitas akan kembali seperti biasa?
Kalau sekarang kan kita masih aktivitas ya, seperti biasa, cuman kan pembelajarannya secara online. Ya, benar. Menurut pemerintah kemarin kan surat edarannya itu kalau untuk negeri sekitar bulan Agustus ya. Agustus. Tapi kalau swasta September atau Oktober, tapi tidak menutup kemungkinan itu sampai akhir Desember. Oke, sampai akhir tahun ya Pak? Iya, mungkin semester depan nanti masih sistem daring ini, kita belum tahu. Kita ikuti aja peraturan pemerintah dan kondisi pandemi. Ini boleh dikatakan mahasiswa sekarang ini libur panjang banget Pak, bukan libur dalam arti kata tetap kuliah online ya. Jangan salah. Jadi kenapa tuh? Sebenarnya mahasiswa juga tidak ingin dengan kondisi sekarang ini. Mereka, lebih sulit ya Pak? Mereka malah lebih senang kuliah di kelas. Sama dengan kami para dosen juga. Pengennya kami itu ngajar seperti biasa. Oh gitu. Nah, sekarang ini susah juga pelampiasannya. Kendala online itu apa sih Pak sebenarnya kalau kuliah? Kalau kuliah online itu tentu ya pertama kita kan tidak perguruan tinggi swasta mungkin agak berat memberikan kuota kepada mahasiswa. Oh ya. Gitu ya Pak ya. Kendalanya kan di situ hanya kuota itu saja. Bagi kami, kalau kami kan mau tidak mau harus menyediakan itu. Nah, untuk aplikasi segala macam itu memang harus kita siapkan. Tapi kemarin ada Pak salah satu orang tua siswa itu kalau katanya lihat anaknya kalau kelas online itu yang dia dengar cuman ini, Pak gurunya bilang, anak-anak dengar suara bapak, dengar Pak, udah gitu doang sebenarnya katanya. Habis itu nggak ada mereka sibuk gitu kan gitu. Itu katanya salah satu kendala sih sebenarnya. Jadi nggak begitu fokus Pak sama belajar kalau online gitu. Ya, itu tergantung cara saja. tergantung lagi ya Pak cara, ya. Oke, baik. Nah, kita doakan aja semoga pandemi ini segera berakhir ya Pak ya. Dan juga, nah kira-kira nih Pak, kan tadi tinggal 5% lagi nih untuk finishing ya kan di gedung yang baru ini. Ini kira-kira targetnya nih selesai total ini kapan Pak? Nah ini yang membuat kita bingung juga. Kalau pandemi seperti ini agak repot juga kita. Agak mandat ya Pak. Bahkan kalau pandemi ini pun selesai kita butuh lagi ya sekitar 1 semester atau 2 semester itu untuk kembali normal itu seperti itu. Tidak langsung pandemi habis kita langsung seperti biasa tidak bisa. Gitu masih ya, ada waktu lagi untuk pasti ya Pak untuk pulih lagi ya Pak. Lagi. Ibaratnya kalau orang sakit itu butuh fase lagi untuk ada satu fase untuk lagi normal lagi gitu ya Pak ya. Oke Pak, nah sebagai closing statementnya apa ini pesan dari Bapak untuk para viewers ataupun juga penonton podcast Jambi TV di rumah? Ya, kalau mau informasi lebih lanjut tentang UM Jambi, silakan datang ke kampus kami. Ya. Kemudian kalau tidak sempat datang, silakan kunjungi website kami, Instagram kami, Facebook kami, semua sosial media kita ada. UM Jambi itu ada. Percayalah pada Universitas Muhammadiyah. Iya, kami sanggup mengemban amanah atas kepercayaan masyarakat Jambi terhadap UM Jambi. Asik. Terima kasih Pak Dr. Nurdin Sama-sama. SEME ya Pak ya. Sama-sama. Merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah yang sudah memberikan banyak informasi tentang Universitas Muhammadiyah, salah satu universitas terbaru yang ada di Provinsi Jambi ya. Oke, pemirsa di rumah tentunya demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah. Yang pasti ini merupakan program terbaru. Jangan lupa saksikan podcast Jambi TV setiap malam minggu pukul 20.30. Tentunya bakal ada narasumber kece dan narasumber yang bakal kita gali informasi untuk memperbarui informasi pemirsa di rumah. Tentunya bersama saya Rian Putra Hatta. Oke, baik. Terima kasih Pak sekali lagi. Sama-sama. Sukses untuk Universitas Muhammadiyah. Amin. Dan tentunya gedungnya luar biasa. Nanti Terima kasih. aku bakal foto lah di depan situ ya. Iya, silakan. Oke, baik pemirsa, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Akhir kata saya Rian dan juga Bapak Nurdin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita.